Halo guys, kembali lagi bersama saya Erlianti Sabila Moja. Saya mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Santo Serius Ruteng. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua subtema pokok dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Yang pertama, latar belakang. Korupsi adalah masalah yang sampai saat ini masih merajalela. Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Begitu banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di kalangan masyarakat, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau seorang individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai dalam anti korupsi ada 9. Saya akan membahas dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita lihat yang pertama, bahwa nilai kejujuran. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, sesuai antara informasi dan kenyataan. Yang kedua, nilai kepedulian. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contoh, membantu teman yang dalam keadaan susah. Ketiga, kedisiplinan. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten segala bentuk peraturan atau tata tertib. Contoh, tidak terlambat datang kampus atau mengikuti berbagai kegiatan di kampus. Yang keempat, kemandirian. Mandiri adalah sikap atau perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat. Contoh, belajar tanpa disuruh atau melakukan hal secara mandiri. Yang kelima, keberanian. Berani adalah tidak takut untuk mengatakan kebenaran dan menolak ajakan perbuatan tidak baik. Contoh, memperingati teman ketika ia membuli teman yang lainnya. Yang keenam, kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, tanpa menyerah, tidak akan berhenti sebelum ia mencapai tujuan yang ia mau capai. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh tanpa disuruh. Yang ketujuh, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Contoh, mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedelapan, keadilan. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tidak ada pilih kasih dan masih banyak contoh lainnya.
Yang kesembilan, sederhana. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Contoh. Yang ketiga, kita lihat prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Contoh akuntabilitas kinerja. Proses sistem akuntabilitas yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, dan pemanfaatan informasi. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Menurut Prasojo tahun 2007, contoh transparansi adalah pelaporan finansial dan pelaporan tanggung jawab program kerja. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran. Contohnya, membuat anggaran dana kegiatan yang sewajarnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi maupun undang anti korupsi. Ulang kayaknya. Prinsip yang keempat, kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Contoh, membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Prinsip yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contohnya, mengontrol kegiatan kemahasiswaan, yaitu menyusun program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, dan pelaporan kegiatan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam jumpa.